Halo, selamat pagi anak didik kami kelas 9. Apa kabar hari ini? Papa harap kalian sehat-sehat dan tetap semangat ya. Pada hari ini kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran agama Katolik. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari Allah adalah sumber keselamatan sejati. Nah, sekarang kita memasuki pokok bahasan yang berikut, yaitu beragama sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Apa itu agama? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Nah, unsur-unsur dalam agama yang pertama, jemaat. Yang pertama harus disebut adalah umat beragama sendiri atau jemaat. Umat beragama bukanlah kumpulan umat yang biasa yang mengikat mereka pada awalnya bukan organisasi, melainkan ikatan batin. Bagaimana ikatan batin itu digambarkan atau diterangkan? Berbeda pada masing-masing agama. Biasanya umat beragama merasa dirinya dipersatukan bukan hanya atas inisiatif atau upaya para anggota. Tuhan sendirilah yang mempersatukan mereka. Unsur yang kedua adalah tradisi atau kebiasaan. Unsur kedua ini luas sekali dan mencakup beberapa unsur yang lain. Umumnya semua agama mempunyai sejarah, khususnya sejarah awal tokoh-tokohnya mempunyai arti yang khusus. Banyak agama mengenal nabi atau rasul atau pendiri agama. Salah satu unsur tradisi yang sangat penting adalah ajaran yang diteruskan secara turun-temurun. Ajaran itu pada umumnya mengandung 3 bidang, yaitu ajaran keselamatan, ajaran moral, dan ajaran ibadat. Unsur yang ketiga adalah ibadat. Walaupun ibadat ada dalam setiap agama, namun justru dalam ibadatlah nampak perbedaan antara agama. Ada yang melihat ibadat sebagai pertemuan antara Allah dan manusia. Ada juga yang membatasi ibadat pada ungkapan ketakwaan dan saling mengukuhkan iman. Ibadat adalah kegiatan manusia. Peraturan ibadat dan cara umat mengambil bagian dalam ibadat berbeda antara satu agama dengan agama yang lainnya. Unsur yang keempat adalah tempat ibadat. Setiap agama memiliki tempat ibadat. Sebutan dan ciri yang berbeda-beda antara satu agama dengan agama yang lainnya. Tempat ibadat dipandang sebagai tempat yang dikhususkan bagi pertemuan dengan Tuhan. Selain itu, tempat ibadat dipandang sebagai tempat yang suci. Lalu yang kelima adalah petugas ibadat. Sebenarnya petugas ibadat itu suci, karena ibadat yang dilayani olehnya bersifat suci. Dalam hal ini, ada perbedaan-perbedaan besar antara para petugas ibadat dari berbagai agama. Nah, mungkin sudah kita ketahui bahwa agama yang diakui di Indonesia ini ada berapa? Ya, ada 6, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, dan Konghucu. Hidup beragama yang benar harus didasarkan pada keyakinan bahwa Allah telah mencintai manusia. Dialah sumber cinta, penyelenggara kehidupan, sehingga hidup beragama hendaknya mengarah pada hubungan yang semakin dekat dan mendalam dengan Allah. Kita harus benar-benar mendalami ajaran agama kita, sehingga tidak jatuh pada pemahaman yang dangkal dan setengah-setengah. Kita juga harus bersikap kritis dalam menyikapi pandangan agama sendiri dan atau orang lain, dengan mengutamakan kehendak Allah sebagai ukuran kebenaran, sehingga kita dapat bersikap rendah hati di hadapan Allah dan sesama. Hidup beragama yang benar menuntut kita untuk menjalankan atau menerapkan agama kita dalam hidup sehari-hari. Agama harus dipahami, dihayati, dan dilaksanakan. Nah, sampai di situ pelajaran kita pada hari ini. Sebagai tugas, tuliskanlah sebuah doa tentang kerukunan hidup beragama. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.